Shalom jemaat Tuhan, damai sejahtera Allah atas kita semuanya. Amin. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan terkait dengan nilai-nilai kekal yang Tuhan berikan atas kehidupan kita. Belajar dari jemaat-jemaat Tuhan yang sudah mendapatkan surat yang hidup dari yang ditulis oleh Rasul Paulus. Mari kita lihat di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 15. 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 15 firman Tuhan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Ini adalah perhatian Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika dalam suratnya yang kedua kepada jemaat Tesalonika. Yang dituliskan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang surat kedua ini tidak jauh dari yang namanya nilai-nilai kekal. Ya. Karena Rasul Paulus ini memberikan perhatian khusus kepada jemaat Tesalonika terkait dengan penderitaan mereka yang mereka alami terkait dengan iman mereka, ya. Ketika mereka percaya kepada Tuhan Yesus, ketika mereka menerima apa yang disampaikan Rasul Paulus itu adalah sebagai firman yang benar, maka mereka mendapatkan tekanan-tekanan dari sekitarnya, ya. Diacuhkan, dianiaya, dan itu sebenarnya hal yang sangat berat, ya. Hal yang tidak mudah. Tetapi dalam hal ini Rasul Paulus melihat bahwa jemaat Tesalonika itu bukannya menjadi lemah, tetapi semakin kuat dalam penderitaan tersebut. Sehingga Rasul Paulus terus memberikan perhatian kepada mereka dengan pengajaran-pengajaran yang dia tulis melalui surat kepada jemaat. Bahkan ini ditulis dua kali, ya. Ada surat pertama dan juga ada surat yang kedua. Nah, di surat yang kedua ini saya menggarisbawahi ataupun mengambil dua hal yang Rasul Paulus sampaikan yang bisa kita pelajari kepada jemaat Tesalonika dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 15 tadi, dengan tema yang saya sampaikan untuk kita semua adalah dipilih Tuhan untuk berdiri teguh. Dipilih Tuhan untuk berdiri teguh. Kita lihat di dalam ayat yang ke-13 dan 14, ya, di sana dikatakan bahwa sebenarnya Allah itu telah memilih mereka. Ketika mereka mengalami penderitaan, bukan berarti Allah tidak peduli kepada mereka, bukan berarti Allah tidak sayang kepada mereka. Tetapi justru ketika mereka menerima Allah yang telah memilih mereka di dalam Kristus Yesus dan mereka mengalami penganiayaan, justru timbul iman yang kuat dalam hidup mereka. Jadi yang pertama di sini, jemaat Tesalonika itu adalah jemaat yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi uniknya ketika mereka dipilih dan menerima, ya, udah dipilih Tuhan lalu kemudian menerima keselamatan daripada Tuhan, lalu mereka justru bukan mengalami hidup yang enak, tapi mereka mengalami penganiayaan. Sepertinya ini adalah sesuatu yang tidak menyenangkan ketika mengikut Tuhan Yesus bagi jemaat Tesalonika. Tetapi justru Rasul Paulus melihat jemaat Tesalonika justru bertumbuh imannya karena penganiayaan tersebut. Ini adalah hal yang unik, ya. Ini mengingatkan, Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka betapa bernilainya mereka Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Tesalonika betapa bernilainya mereka di hadapan Tuhan. Karena apa? Mereka itu walaupun menderita, walaupun menerima Yesus kemudian menderita, mereka itu tetap menjadi pilihan Allah. Jemaat Tesalonika ini adalah jemaat yang sudah ditentukan oleh Allah atau dipilih Allah menjadi orang-orang yang diselamatkan. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat tersebut.
Dia mengatakan kepada jemaat, akan tetapi kami harus selalu. Dia di sini dikatakan akan tetapi karena waktu itu Rasul Paulus menyampaikan dia tidak sedang dalam kondisi sendiri. Dia ada beberapa teman ya waktu itu ketika dia menulis, ketika dia dalam pelayanan, dia tidak pelayanan sendiri tapi ada tim, ada orang yang menyertai dia. Makanya digunakan kata kami, ya. Tetapi di situ Rasul Paulus lebih maksudnya secara pribadi, Rasul Paulus berkata kepada jemaat, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Jemaat yang sedang dalam kondisi tertekan karena iman mereka, lalu kemudian disemangati oleh Rasul Paulus, diberikan kekuatan oleh Rasul Paulus bahwa dari awalnya itu kamu memang sudah dipilih walaupun kamu menderita. Ya. Dipilih bukan untuk menikmati sesuatu yang enak-enak, ya. Tetapi dipilih juga diberi karunia untuk bisa menanggung penderitaan karena iman di dalam Tuhan Yesus. Jadi ini juga menjadi satu perhatian buat kita semuanya. Kita juga adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kita adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan Yesus. Kita sudah diangkat dari kegelapan, dipindah kepada terang. Itu adalah karya yang luar biasa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dan itu harus disyukuri. Ketika kita menghadapi penderitaan, kita harus ingat bahwa kita adalah pilihan Allah. Penderitaan yang kita alami tentunya berbeda-beda satu dengan yang lain. Bisa saja itu juga karena kita menderita karena iman kita, ya. Maksudnya secara khusus kita dikucilkan karena iman kita. Bisa juga karena kesulitan lain yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi kondisi seperti itu, kita harus ingat bahwa Allah sudah memilih kita, tentunya Allah juga akan menyertai kita. Yang kedua, ketika Tuhan sudah memilih, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Tesalonika untuk berdiri teguh terhadap pengajaran. Pengajaran-pengajaran yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus adalah pengajaran-pengajaran yang hidup terkait dengan keselamatan. Pentingnya keselamatan bagi jemaat yang ada di jemaat Tesalonika pada waktu itu. Ketika jemaat Tesalonika itu berdiri teguh terhadap pengajaran-pengajaran yang sudah disampaikan Rasul Paulus, mereka tidak akan mudah mengeluh, mereka tidak akan mudah berputus asa mengikut Yesus, mereka juga tidak akan mudah mengalami depresi ketika mereka dalam keadaan sulit. Karena apa? Mereka menghidupi pengajaran yang sudah Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat pada waktu itu. Hal ini juga berlaku bagi kita di zaman sekarang. Ketika kita sudah menyadari bahwa kita adalah orang yang sudah dipilih Tuhan untuk diselamatkan, yang harus kita lakukan untuk naik lebih lagi adalah berdiri teguh menghadapi segala keadaan-keadaan sulit. Berdiri teguh melalui pengajaran yang sudah Paulus sampaikan. Supaya apa? Kita tidak mudah berputus asa, kita tidak mudah menjadi lemah, kita tidak mudah menyalahkan Tuhan dan sebagainya. Ketika kita menghadapi keadaan sulit. Tetapi ketika kita justru ketika kita menghadapi keadaan sulit dan hidup di dalam pengajaran Rasul Paulus, yaitu berdiri pada pengajaran-pengajaran tersebut, kita akan bisa melewati segala sesuatunya dengan keadaan yang baik bersama dengan Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan buat kita semuanya adalah, apakah kita sudah yakin, benar-benar yakin bahwa kita itu telah dipilih Allah untuk menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus? Jika ya, maka Bapak Ibu Saudara harus menaikkan lagi levelnya, yaitu dengan berdiri teguh dalam pengajaran-pengajaran kebenaran firman Tuhan. Jika kita melakukan dua hal ini,
menyadari dua hal ini, bahkan melakukan poin yang kedua tadi, ya, berdiri teguh terhadap pengajaran yang kebenaran firman Tuhan, maka saya sebagai hamba Tuhan percaya di dalam Tuhan bahwa Bapak Ibu Saudara pasti bisa melewati segala keadaan sulit, baik yang saat ini sedang terjadi atau nanti ke depannya Bapak Ibu Saudara alami. Jadi mari bersemangat, sebab Tuhan telah memilih kita, dan mari kita berdiri teguh dalam pengajaran kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih sebab pada saat ini kami boleh belajar firman-Mu. Kami diingatkan tentang karya Tuhan atas kehidupan kami, yaitu Engkau memilih kami, dan Engkau juga yang akan menguatkan kami untuk kami berdiri teguh terhadap pengajaran-pengajaran yang Engkau sampaikan dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Ketika kami berserah kepadamu, kami percaya kepadamu, hidup dalam pengajaran-Mu, kami pasti bisa melewati segala keadaan sulit, sebab kami percaya ketika kami mengingat kembali bahwa Engkau telah memilih kami, maka Engkau juga menyertai kami Tuhan. Oleh sebab itu hamba berdoa sebagai hamba-Mu untuk jemaat Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan dan tuntun dalam kebenaran, sehingga jemaat Tuhan bisa menghadapi segala persoalan dengan baik di dalam nama Yesus Kristus. Engkau memberkati juga dalam pekerjaan, kesehatan, dan keluarga. Biarlah Tuhan yang selalu menopang dan memberkati. Terima kasih Roh Kudus untuk kebaikan-Mu. Kami serahkan hidup kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.